Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya Indah Aguswati NPM 1901011075 akan menyampaikan sedikit materi mengenai Prota dan Promes. Nah, Prota dan Promes itu merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan administrasi pendidikan seperti RPP. Nah, Prota atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, penetapan alokasi dalam waktu 1 tahun ini dibutuhkan untuk keseluruhan kompetensi dasar yang dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, penetapan atau penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan keluasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Prota menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti Promes atau program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan sistem penilaian. Nah, Promes sendiri berarti program yang berisi garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Berisi tentang rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester, dengan memperhitungkan alokasi waktu yang telah tersedia dalam jumlah kompetensi dasar dan indikator. Nah, demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Nurul dan Saudara Rehan. Terima kasih. Saya Nurul Hasanah NPM 1901011127 akan melanjutkan pengertian buku absen dan buku jurnal. Pengertian buku absen. Buku absen adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap siswa di pendidikan. Catatan jam hadir siswa tersebut dapat berupa daftar hadir biasa, dapat juga berupa kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran atau keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas yang ada di sekolah. Ketidakhadiran siswa adalah ketidakpartisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alfa, yang kedua izin, dan yang ketiga sakit. Pengertian buku jurnal. Jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam bentuk jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Apa itu pengertian jurnal khusus? Jurnal khusus adalah pencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan NPM 1901012022. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian portofolio. Pembelajaran portofolio adalah upaya mendekatkan siswa kepada objek yang dibahas pembelajaran yang menjadikan materi pelajaran yang dibahas secara langsung dihadapkan kepada siswa untuk mencari informasi tentang hal yang dibahas di alam ataupun masyarakat sekitar. Menurut Desim Budiansyah, portofolio dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu wujud benda fisik. Portofolio adalah bundel, yakni kumpulan dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Yang kedua, sebagai suatu proses sosial pedagogis
Portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan kognitif, keterampilan skill, maupun nilai dan efektif. Yang ketiga sebagai objektif, yang sering dibanding dengan konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran yang disebut penilaian. Jika hal ini dibandingkan dengan konsep pembelajaran, maka dikenal istilah pembelajaran berbasis portofolio. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model pembelajaran portofolio, yaitu sehubung dengan prinsip-prinsip dasar model pembelajaran pendidikan agama Islam. Budiansyah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model pembelajaran portofolio pendidikan agama Islam, yaitu faktor internal dan eksternal. Baik, selanjutnya materi tentang pengertian bank soal. Bank soal bukan hanya bank pertanyaan, melainkan kumpulan soal, gudang soal, atau perpustakaan soal, melainkan bank yang butir-butir soal terkalibrasi dan disusun secara sistematis agar memudahkan pengguna kembali dan manfaat soalnya. Secara implisit, tujuan pengembangan bank soal juga diperlukan untuk penilaian mutu bank soal itu sendiri. Apakah bank soal dapat berisi butir-butir soal sesuai dengan tujuan yang terkandung di dalamnya atau tidak. Oleh karena itu, tujuan utama bank soal adalah untuk merakit atau mengonstruksi tes dan pengadaan sesuai kesesuaian ujian, baik untuk tujuan penilaian ulangan harian maupun untuk tujuan penilaian pada ulangan akhir semester, sehingga soalnya terjamin prosedur pengembangan bank soal. Baik, selanjutnya materi tentang media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut Sujana dan Rifai, mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar dan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi herbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Baik, itu tadi materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami memohon ampun kepada Allah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.